Ikhwan dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan bagian-bagian terakhir dari kitab Salah Satu Usul di sesi yang keempat pada hari yang ketiga ini, dan ini adalah sesi yang terakhir. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menyelesaikan, lalu Allah mudahkan pula kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini. Baik, mungkin di antara asatidzah yang berkenan membaca bagian yang akan kita baca ini. Silakan. قال المؤلف رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Hasbuk. Jazakumullahu khairan. Baik. Di sini pada potongan matan ini Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan dan menegaskan bahwasanya Nabi kita yang mulia itu telah Allah utus kepada seluruh manusia, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'is saqalain, dan Allah mewajibkan ketaatan dan kepatuhan kepada beliau atas seluruh atau kepada kedua bangsa, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Lalu setelah itu Syekh membawakan dalil atas argumen dan pernyataan beliau. Dan ini kita selalu dididik ketika mempelajari usul salatah, selalu dibiasakan untuk merasakan dalil yang dibangun di atas pernyataan atau pernyataan yang dibangun di atas dalil. Selalu seperti itu. Beliau tidak membawakan suatu pernyataan dari diri beliau sendiri, tidak. Tetapi selalu diterangkan ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Ini mendidik kita agar terbiasa ketika memahami, apalagi meyakini, karena ini berkaitan dengan akidah, selalu dituntut untuk mengetahui dalilnya. Karena kita beragama itu bukan semau kita, tetapi kita beragama, apalagi kita meyakini, berakidah, itu haruslah ditopang dengan dalil, tidak hanya berdasarkan pendapat, perasaan, atau melalui mimpi-mimpi. Tidak. Di sini beliau rahimahullahu taala membawakan dalil atas itu yang menunjukkan bahwasanya pengutusan Nabi ini berlaku kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Allah tabaraka taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah, "Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan dalil yang lain yang menguatkan tentang berlakunya risalah Nabi kita yang mulia kepada golongan jin ada di dalam surat yang bahkan surat ini juga membawa nama itu sendiri, yaitu surat Al-Jin. Surat Al-Jin, di situ diceritakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih." Dan jin juga sama seperti manusia, mereka menjadi target dakwahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sama seperti manusia, barang siapa yang beriman dari mereka juga akan diberi ganjaran pahala, keridhaan, dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena jin juga diberi taklid. Sama seperti manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah, sholat, puasa, dan seterusnya, maka mereka pun juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia. Makanya bedanya antara jin dengan manusia, jin itu tidak ada nabi dan tidak ada rasul di tengah mereka, tetapi mereka juga berkewajiban seperti kewajiban yang ada pada manusia. Makanya terdapat perkataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengenai hal ini. Apakah ada rasul atau nabi di kalangan jin? Maka beliau mengatakan, di kalangan manusia ada rasul, di kalangan jin itu ada nuzur, pemberi peringatan, tetapi bukan nabi dan bukan rasul.
Makanya kisahnya ada sebagian jin mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, lalu mereka akhirnya tersentuh dan terbuka hidayah, dan mereka memutuskan untuk beriman dan kembali pulang ke kampung jinnya dan mengajak orang-orang di kampung jin tersebut untuk masuk ke dalam Islam dan mengikuti Nabi terakhir tersebut. Baik, ini sekilas tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi diutus tidak hanya kepada umat manusia seluruhnya, tidak hanya kepada bangsa Arab saja, tetapi seluruh manusia dan juga kepada seluruh jin. Ada yang beriman, ada yang tidak. Di kalangan manusia dan di kalangan jin. Makanya di sini Syekh Haytham hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia seluruhnya, dan syariat beliau itu menghapuskan dan menggantikan seluruh syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau, baik itu dari umatnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Isa atau umat-umat yang lain sebelum umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua wajib mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran atau syariat beliau telah menggantikan syariat-syariat sebelumnya. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah di sini dibawakan oleh Syekh Haytham, ada 3 buah dalil, 2 diantaranya ayat Al-Quran dan 1 berasal dari hadis. Dari ayat Al-Quran, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Ahlal kitab ini adalah al-Yahud wa Nasara. "Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Kemarilah kepada kalimat yang sama atau lurus antara kami dan kalian, alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an, yaitu kita sama-sama menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun atau sesuatu apapun. Baik, kemudian ayat yang kedua yang menjadikan dalil bahwasanya seluruh manusia itu berkewajiban untuk mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah menggantikan seluruh syariat dan risalah nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, yaitu qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab. Qatilu di ujungnya siapa? Utul kitab. Utul kitab. Baik, yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Rabb yang jiwaku berada di genggaman tangannya, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun. Tidaklah mendengar tentang keberadaanku, tentang kemunculanku, tentang risalahku, seorang Yahudi atau seorang Nasara, kemudian la yu'minu bi, kemudian dia enggan untuk beriman kepadaku, maka illa kana min ahlinna, melainkan akan masuk ke dalam penghuni neraka. Baik, kita baca kemudian tentang kesempurnaan agama ini. Allah telah menyempurnakan agama terakhir dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum. Qala al-musannif rahimahullah wa akmala Allah bihi ad-din wa ad-dalil qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Di sini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah Allah telah menyempurnakan agama ini. Segala kebaikan telah disampaikan, segala keburukan sudah diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang utusan terakhir Allah ke muka bumi ini. Dan dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Tabaraka Ta'ala, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku lengkapkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah meridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Islam dalam makna yang luas atau Islam dalam makna yang khusus? Islam yang dimaksud di sini adalah makna
Islamnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui semua nabi dan semua rasul inti ajaran mereka adalah al-istislam lillahi bitauhid, menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu adalah inti semua dakwah dan risalah para nabi dan rasul. Tetapi kemudian perbedaan ada di syariat atau tata cara beribadah kepada Allah. Beda-beda antara syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariatnya Nabi Daud dan yang lainnya itu beda-beda. Akan tetapi ada satu kesamaan, yaitu sama-sama menyeru agar ibadah-ibadah itu hanya dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan dengan tegas, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya saudaraku, kata Nabi SAW, yaitu Nabi Musa, masih hidup di zamanku, maka tidak ada jalan lain bagi dia kecuali harus ikut kepada agama yang kubawa. Ini siapa? Nabi terbesar yang pernah Allah utus ke tengah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu memiliki privilege, kelebihan, setiap meninggal satu nabi atau setiap mereka bunuh satu nabi, Allah utus nabi yang lain. Begitu seterusnya. Namun tentunya dengan begitu banyak karunia Allah kepada Bani Israel, begitu banyak nabi dan rasul yang dikirim kepada mereka, mereka tetap memiliki pembangkangan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara bangsa Arab itu tercatat bahwasanya di jazirah tersebut atau di tempat mereka hanya ada dua yang ada di situ, yaitu Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul, kemudian siapa? Keturunan beliau Nabi Muhammad saja, dan jaraknya berapa ratus tahun. Sementara Bani Israel itu banyak sekali, mulai dari Nabi Ishak, kemudian turun, kemudian setelah itu Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Yusuf. Setelah itu bahkan ada pendapat yang mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, berapa jumlahnya? 11 orang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Bahkan ada pendapat di kalangan ahlul ilmi bahwasanya setelah mereka bertaubat, setelah mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf dan mereka bertaubat kepada Allah Tabaraka Ta'ala, saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya 11 ini semuanya ditunjuk sebagai nabi dan utusan Allah Tabaraka Ta'ala. Salah satu pendapat di kalangan ahlul ilmi bahwasanya itu saja jumlahnya sudah banyak. Belum lagi ada Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang menemani ketika Nabi Musa mencari tempat Nabi Khidir berada, kemudian ada Nabi Daud alaihissalam, kemudian ada Nabi Sulaiman putranya, ada Nabi Isa, dan masih banyak lagi nabi-nabi yang tidak tersebutkan maupun yang telah disebutkan nama-nama mereka. Baik, dengan demikian yang paling besar, yang paling tinggi dari kalangan Nabi Bani Israel itu adalah Nabi Musa. Beliau Nabi yang paling istimewa di kalangan Nabi-Nabi Bani Israel yang berasal dari bangsa Israel ini. Dan Nabi Musa adalah juga Nabi yang paling banyak pengikutnya di kalangan Nabi-Nabi Bani Israel. Pokoknya Nabi Musa alaihissalam ini adalah Nabi yang tertinggi di kalangan Bani Israel. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Nabi Musa ini masih hidup di zamanku, maka beliau mau tidak mau harus meninggalkan risalah beliau dan masuk ke dalam risalah yang kubawa ini. Karena agama Islam menggantikan seluruh agama yang telah dibawa. Al-Quranul Karim telah menggantikan kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Ini diantara penjelasan yang terkait hal ini. Dan ayat ini pula, Al-Yawma Akmaltu Lakum, adalah dalil yang menerangkan bahwasanya agama Islam itu telah disempurnakan oleh Allah. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang lagi. Segala sesuatu telah ada di dalam agama ini. Bahkan ayat ini turun 80 hari sebelum wafatnya baginda Nabi SAW.
80 hari itu kira-kira berapa bulan? 2 bulan lebih. 2 bulan, mungkin 2 bulan 20 ya. Hampir 3 bulan kurang sebelum Nabi wafat dan meninggalkan dunia. Dan ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di padang Arafah. Di padang Arafah, dan itu tidak berapa lama Nabi kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia. Artinya dalam rentang waktu 80 hari ini sudah tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang turun, hanya mengingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat puasa sudah diturunkan, syariat zakat sudah ada, sholat apalagi, dan seterusnya sudah sempurna, sehingga tidak ada lagi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang melengkapi apa yang telah tersampaikan dari pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian dalil yang menerangkan bahwasanya baginda Nabi yang mulia ini telah meninggalkan kita semua, meninggalkan alam dunia dan berpindah kepada alam barzakh. Kepada alam barzakh, kata Syekh di sini, dalil yang menunjukkan Nabi telah wafat adalah firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan wafat sebagaimana orang-orang wafat atau meninggal. Baik, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita yang mulia telah meninggal dunia. Maka apabila ada yang beranggapan bahwasanya Nabi masih hidup, masih ada di dunia ini, maka dia telah keliru dan telah salah serta mendustakan ayat yang disebutkan di sini di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga mendustakan kejadian yang disepakati oleh seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ketika Nabi baru saja menghembuskan nafas terakhirnya, itu sebagian sahabat masih tidak percaya Nabi telah meninggalkan mereka semua. Di antara yang paling lantang mengatakan, bahkan mengancam yang lain, itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sampai Abu Bakar datang dan menenangkan Umar, disuruh Umar turun dan berhenti menyampaikan dan mengancam para sahabat yang lain setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya kecintaan Abu Umar radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah. Bayangkan ikhwah dan asatidzah sekalian, memang tidak mudah menjalani atau menghadapi perpisahan, apalagi ini adalah seorang nabi dan rasul yang luar biasa akhlaknya, yang menjadi tempat para sahabat ini mengadu. Ada yang mengadukan masalah rumah tangganya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengadukan masalah kesempitan hartanya, bahkan belum makan di hari itu, datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengadukan masalah gejolak nafsunya, dorongan untuk berzina itu luar biasa, datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh sentral di kota Madinah, dan tidak mudah bagi para sahabat ketika menghadapi kenyataan bahwasanya sosok yang begitu mereka cintai ini telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Makanya benar-benar terpukul pada saat itu. Bahkan digambarkan sebagian sahabat, Madinah benar-benar suram dan gelap pada saat itu. Madinah sebelum Nabi datang hijrah ke kota Madinah, mereka mengatakan kenangan indah itu kami merasakan sendiri betapa Madinah itu menjadi bercahaya terang, menyinari hati-hati kami dengan datangnya dan menetapnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kami. Namun hari kematian beliau menjadi hari paling berduka dan paling suram yang kami rasakan, karena seakan-akan cahaya yang selama ini ada di kota Madinah, cahaya tersebut tercabut atau hilang, tidak ada lagi. Makanya sampai Umar radhiyallahu taala anhu itu sampai tidak percaya dan berusaha mendustakan apa yang didapatinya, sampai mengatakan dan mengancam siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, maka berhadapan dengan, sampai kemudian Abu Bakar yang pada saat itu sedang di kebun beliau di daerah Aliyah atau Awali, daerah Kuba saat ini. Beliau pada saat itu
belum tiba di detik-detik Nabi menghembuskan nafas terakhir. Nah, jadi setelah Abu Bakar dikabari oleh salah satu sahabat pergi mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya Rasulullah telah menghembuskan nafasnya, maka Abu Bakar bersiap lalu menuju kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada saat itu orang-orang sudah berkumpul, ada yang masih tidak percaya terhadap apa yang didapati, ada yang memang sudah percaya dan mau bagaimana lagi, tetapi diliputi dan tenggelam dalam kesedihan yang luar biasa. Orang-orang pada saat itu tidak tahu mau bagaimana, ditinggal oleh orang yang begitu dicintai oleh mereka semua, bahkan melebihi kecintaan mereka daripada keluarga sendiri, daripada orang tua, daripada istri, daripada anak mereka sendiri. Makanya pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke ruangan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengecup dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah keluar dan memastikan Nabi memang sudah wafat, meninggalkan mereka. Abu Bakar setelah itu baru menuju ke tempat dan posisi Umar berdiri, yang saat itu sedang mengancam orang-orang, kalau ada yang berani bilang Muhammad telah meninggal dunia, maka berhadapan denganku. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, turun. Dan lihat bagaimana respon Umar. Umar tahu posisi Abu Bakar ini bukan sembarangan. Umar dengan ketegasan beliau dan keberanian, siapa aja bakal dipermasalahkan sama Umar. Tetapi ketika Abu Bakar menyuruh untuk turun dan meminta beliau untuk diam, maka Umar mengiyakan. Dan naiklah Abu Bakar, dan Abu Bakar menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat bukan tidak percaya, tetapi masih terpukul, seakan-akan ini belum menjadi kenyataan. Maka diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, apa aja yang dibaca oleh Abu Bakar pada saat itu? Ayat-ayat Al-Quran. Nggak, kalau yang barang siapa menyembah Muhammad, itu perkataan Abu Bakar, tapi ada ayat yang dikutip oleh Abu Bakar. Yakin, Ustaz? Bukan ayat yang innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Baik, bisa dicari sebagai PR. Baik, sebenarnya kami ingin menyiapkan semacam kayak soal-soal untuk apa, usul salasah, harusnya kan ada disediakan, tapi karena tidak sempat, tidak bisa dibikinkan kayak semacam Google Form, nanti antum bisa jawab soal-soal tersebut untuk menguji dan untuk mengulang kembali murojaah, harusnya seperti itu. Tapi di kitab Syekh Haitham ini nanti antum bisa lihat itu ada soal-soal latihan untuk menguji sejauh mana pemahaman kita terhadap salah satu usul. Nanti bisa dijawab di situ, tapi manual. Nah, baik, ini terkait tentang kematian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pukulan telak bagi orang-orang yang tentunya memiliki kecintaan yang luar biasa. Bagaimana tidak, mereka setiap hari berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada satu hari terlewat melainkan para sahabat mesti datang berkumpul di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan bacaan-bacaan sholat beliau ketika beliau mengimami sholat, untuk mendengarkan petuah-petuah beliau, hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk sekedar melihat wajah beliau dan senyum beliau. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Maka ketika sosok itu telah tiada, tentunya hal ini sangat berat bagi sahabat. Tapi ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya beliau pun sama seperti kebanyakan manusia yang lain, ada batas waktu untuk hidup di dunia. Dan dalilnya yang tadi disebutkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, tidak berbeda dengan yang lainnya. Baik, silahkan dibaca Ustaz. Khatimah ini adalah bagian khatimah. Sudah selesai pilar yang ketiga tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita ambil adalah bagian khatimah, penutup. Di penutup ini penulis atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyinggung dan mengangkat pembahasan tentang al-ba'as, kebangkitan, atau hari akhir, bagian dari hari akhir. Silakan. Assalamualaikum
والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Di bagian ini Syekhul Islam rahimahullahu taala mengangkat pembahasan sebagai penutup adalah tentang hari kebangkitan. Maksudnya adalah hari di mana makhluk-makhluk dibangkitkan kembali dan dihidupkan ulang oleh Allah tabaraka wa taala. Dalilnya kata beliau adalah firman Allah, minha, dari bumi atau dari tanah, khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan kepadanya, ke dalamnya kami kembalikan. Artinya kita dikebumikan kembali ke dalam perut bumi atau ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula kalian akan dikeluarkan kembali. Maksudnya hari kebangkitan akan dikeluarkan dari kubur masing-masing. Dan dalil yang lain, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha, dan syahid atau letak pengambilan dalil, wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengeluarkan kembali dari tempat kalian dikebumikan atau dikubur. Kemudian Syekh menyebutkan setelah ba'as, setelah dibangkitkan dan dihidupkan, muhasabun, dan ini yang lebih berbahaya, ini yang lebih mengkhawatirkan kita. Tidak sekedar dihidupkan kembali, jangan dikira kalau dihidupkan kembali bisa hidup lagi, enggak. Tetapi kehidupan itu untuk menjalani hisab, dan ini yang akan dijalani oleh masing-masing dari kita. Kita akan dihisab, mempertanggungjawabkan, disidang, diadili, wa majaziyuna bi'a'malihim. Tidak hanya sampai di situ, tetapi akan mendapatkan balasan dari amal-amal perbuatan kita. Waddalilu qawluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanul husna. Letak pengambilan dalil dari ayat ini dimulai dari mana? Dari firman Allah, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Ini bagi yang berbuat buruk, sayyi'ah, akan dibalas atas keburukannya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Baik. Kita ambil sedikit syarah dari Syekh. Ini sampai jam 8:30 ya. Ya, 8:30 ya. Baik. Kita ambil penjelasan yang pertama. Jami'un nas dha'iqul maut. Setiap orang pasti merasakan kematian. La mahalata, tidak ada kabur, tidak ada peluang untuk mengelak. Wa mab'usuna liyaumin 'adzim, dan akan dibangkitkan pada hari yang sangat agung, wa huwa yaumul qiyamah. Kemudian dihisab dan diberi balasan atas setiap perbuatan. Yang kedua, Syekh menyebutkan di sini tentang hukum orang yang mendustakan al-ba's itu bagaimana. Baik, tafadhal Ustaz. Wa man kadzdzaba Assalamualaikum alaikum wa man kadzdzaba bil ba'thi kafar. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Poin yang berikutnya, Syekh di sini menyinggung masalah orang yang mendustakan hari kebangkitan, orang yang tidak beriman, tidak percaya akan adanya hari penghidupan kembali manusia. Nah, bagaimana hukumnya? Di sini Syekh menyebutkan man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, maka dia telah kufur, telah ingkar, dan telah tidak beriman atau mendustakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan kufur di sini adalah kufur akbar. Kufur akbar. Tapi ingat, ini adalah kita bicara tentang hukum umum. Hukum umum. Adapun penyematannya dan peletakannya kepada person-person tertentu, ini pembahasan yang berbeda, karena di situ ada hal-hal yang terpenuhi terlebih dahulu. Baik,
Tetapi tidak masalah kita membicarakan tentang hukum perbuatan orang yang mengingkari ini. Maka hukumnya kita katakan ini halal, ini haram, ini kufur, ini tidak, ini syirik, ini bukan, dan seterusnya. Baik. Di sini beliau menyebutkan dalilnya za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap, mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Ini ada berapa takkid di sini, ada berapa penegasan di sini. Qul, kata Allah, katakan, sampaikan, wahai Muhammad. Sebagaimana tertera dalam buku-buku tafsir, kalau ada kata qul, maka ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan, ucapkan, wahai Muhammad. Bala, jawaban yang pertama bala, tentu, justru, warabbi, ini sumpah, warabbi, atas nama Tuhanku, la tub'atsunna, la ini adalah lam takkid, penegasan, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan. Kemudian di situ ada nun, la tub'atsunna, nun ini juga nun taukid, sudah berapa takkid situ, penegasan, artinya pasti akan dibangkitkan, tidak akan ada yang luput dari kebangkitan itu, tidak ada yang bisa kabur dari hari dibangkitkan seluruh manusia. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, dan kalian pasti akan diberitahu hasil dari perbuatan kalian selama hidup. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu semua sangat mudah bagi Allah tabaraka taala. Jangan dikira untuk menghidupkan kembali bagi Allah itu sulit. Sangat mudah bagi Allah tabaraka taala untuk menghidupkan kembali. Bahkan sekalipun jasad yang sudah tercabik-cabik dan berada terbagi-bagi potongan tubuh itu di perut-perut binatang buas. Misalkan ada seorang manusia diterkam binatang buas, singa misalkan, dan singa ini biasanya kawanan singa, yang satu makan dagingnya, yang satu makan bagian kakinya, yang satu, dan habis sudah terbagi-bagi ke dalam perut hewan. Nah, jangan dikira yang demikian sulit akan dibangkitkan. Tidak, Allah tabaraka taala sebagaimana mampu menciptakan manusia dari ketiadaan, maka Allah tabaraka taala maha mampu, dan itu lebih mudah untuk mengembalikan jasad dan wujud manusia seperti sedia kala. Makanya ketika ada hadis, dan hadisnya di Sahih Bukhari dan yang lainnya disebutkan, ada seorang bapak, dia lam ya'mal khairan qat, dia tahu dan dia sadar bahwa selama hidup dia ini sedikit sekali berbuat baik, bahkan disebutkan dengan ungkapan atau dengan kalimat dia tidak punya kebaikan sedikit pun, tapi dia beriman kepada Allah, tetapi tidak melakukan tuntutan dari keimanan itu, tidak melakukan ibadah kepada Allah sebagai bagian dari keimanan, dan dia banyak bermaksiat kepada Allah. Ketika sudah mulai dekat tanda kematiannya, dia sudah menyadari hal itu dan dia berpesan kepada anak-anaknya, dipanggillah semua anak-anaknya. Kemudian dia katakan, aku ini ayah yang bagaimana menurut kalian? Maka anak-anaknya menjawab, engkau adalah ayah yang terbaik. Baik. Tetapi di sini ingat, terkadang baik di sini dari sudut pandang mana dulu. Terkadang baik dari sudut pandang manusia belum tentu baik dari sudut pandang agama atau sudut pandang Allah tabaraka taala. Apa contohnya? Buktinya orang tua ini atau si bapak ini bertanya kepada putra-putranya, aku ini bagaimana menurut kalian? Mereka katakan, engkau adalah ayah yang baik, engkau penuhi kebutuhan kami, dan seterusnya. Tetapi mereka tidak mengatakan engkau adalah ayah yang buruk dari sudut pandang agama. Apa contohnya begitu? Sebagian ustadz di sini mungkin punya anak. Ketika antum penuhi seluruh permintaan anak antum, ingin HP dikasih, tidak dibatasi waktunya, bahkan dipasangkan atau dibelikan kuota atau internet. Anaknya minta PS, dibelikan, TV dibelikan. Seorang ibu melihat anaknya sedang tertidur pula sementara azan subuh berkumandang, dibiarkan. Kasihan. Baik, kalau menurut sudut pandang si anak,
antum ini di mata anak antum ini sebagai orang tua yang baik atau buruk? Menurut anak lah, baik atau tidak? Oh, luar biasa baik. Antum tanya anak, mungkin anak bakal bilang nabi terbaik di dunia karena semua dituruti, padahal belum tentu yang diberikan itu dari fasilitas dari itu adalah memberikan kebaikan nantinya. Tapi di mata anak itu baik, tapi di mata syariat enggak, karena membiarkan anak apalagi yang sudah akil balik atau sudah dekat akil balik tidak dibiasakan, dididik untuk menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh, atau tidak dibiasakan untuk disiplin dengan kegiatan-kegiatan positif, maka di mata syariat belum tentu antum sebagai orang tua yang baik. Bahkan di mata syariat antum termasuk orang tua yang buruk karena tidak mendidik dan mengajarkan anak antum untuk mengetahui kapan waktu main, kapan waktu ini, dan seterusnya. Baik. Nah, begitu pula bapak ini, sang bapak ini bertanya kepada anak-anaknya, menurut kalian aku ini bapak yang bagaimana? Mereka katakan engkau adalah bapak yang baik karena semua kebutuhan jasmani dipenuhi, makan, minum, uang jajan, pakaian, dan seterusnya. Kemudian dia berpesan, kalau begitu, karena kalian sudah menganggap aku sebagai ayah yang baik selama ini, maka kata dia, apabila bapak kalian ini meninggal dunia, maka kalian segera bakar jasadnya ini. Jasad ayah kalian ini kalian bakar. Dia berpesan sebelum meninggal, kemudian nanti abunya kalian kumpulkan dan kalian bagi dua, ditaruh di 2 wadah yang terpisah. Wadah yang pertama kalian larutkan di lautan, di air. Bagian atau wadah yang kedua, kalau angin bertiup kencang, kalian tebar. Apa tujuannya? Iya, dia menganggap dengan cara seperti itu dirinya tidak akan dibangkitkan dan dikumpulkan kembali. Bagian dari tubuhnya yang telah tersebar itu tidak akan dihidupkan kembali dan tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dia lakukan semasa hidup. Kemudian dalam hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan, melanjutkan, kemudian Allah Taala menghidupkan orang ini. Di situ para ulama berbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan itu di alam barzakh, ada yang kedua menyebutkan itu nanti di hari kebangkitan, artinya belum terjadi, tetapi Nabi menyampaikan berita tentang masa depan dan itu berasal dari wahyu dan Allah sudah mengetahui hal tersebut sebelum itu terjadi. Maka intinya ketika orang tersebut kembali dihidupkan, Allah kemudian bertanya, dan Allah lebih tahu dan sudah tahu, mengapa engkau meminta demikian kepada anak-anak? Dia mengatakan, hasyatuka atau makhafatuka ya Rabb, aku takut, aku tahu aku sudah melakukan pelanggaran berat sekali, tidak memiliki bekal kebaikan semasa hidup, maka aku tidak mau aku disiksa dan aku khawatir, takut kepadamu. Orang ini meragukan kuasa Allah untuk menghidupkannya kembali, tetapi karena dia memiliki rasa takut tersebut, Allah Taala mengampuninya, mengampuni perbuatannya tersebut. Baik, nah ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya terkadang ada orang yang demikian, tetapi itu dikembalikan kepada Allah Taala. Makanya di sini kita hanya membicarakan masalah hukum terlebih dahulu. Hukumnya apa? Orang yang mengingkari ba'ats, dia telah kufur kepada Allah Taala. Adapun nanti bagaimananya itu perlu penjelasan lebih lanjut. Maksudnya kalau orang fulan A ini namanya, dia mengingkari, apakah dia langsung dimasukkan ke dalam hukum yang umum ini atau tidak? Itu perlu nanti dilihat syarat-syaratnya dan mawaneknya, penghalang-penghalang jatuhnya vonis ini kepada orang yang bersangkutan. Baik. Kemudian kita langsung lanjut saja ya. Wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Allah Tabaraka Ta'ala telah mengutus seluruh utusan. Maksud dari Rasul di sini, ini berlaku dengan makna yang umum. Maksudnya di sini masuk juga Nabi dan Rasul. Rasul di sini maksudnya adalah
seluruh nabi dan seluruh rasul, bukan makna yang khusus yaitu rasul yang tingkatannya itu di atas nabi, tetapi ini makna yang umum atau makna secara bahasa yaitu utusan, yaitu utusan, baik itu nabi atau nabi dan rasul. Mubasysyirin wa mundhirin, pembawa kabar gembira sekaligus membawa kabar peringatan. Dalilnya adalah firman Allah, rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Baik. Di sini kemudian Syekh melanjutkan tentang rasul yang pertama, yaitu adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan rasul yang terakhir itu sekaligus nabi yang terakhir penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dan menunjukkan dalil bahwasanya Nuh adalah rasul yang terakhir, yaitu firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Allah tabaraka taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menyampaikan wahyu kepada Nuh. Kenapa di sini Allah menyebutkan Nuh bukan Nabi Adam alaihi salam? Ini mengindikasikan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh, Nuh alaihissalam awwalur rasul, adalah rasul yang pertama. Dalilnya tadi ayat yang dikutip. Adapun nabi yang pertama itu jelas adalah Nabi Adam alaihissalam. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, pernah ditanya tentang Nabi Adam, itu posisi atau statusnya apa? Maka Nabi mengatakan Nabiyun mukallam, Nabi yang diajak bicara oleh siapa? Oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan disebutkan bahwasanya yang diajak bicara langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu ada berapa nabi? 2. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada lagi? Nabi Muhammad. Ada lagi? Habis. Baik. Ada 3 nabi dan ada 1 sahabat. Disebutkan mereka diajak bicara langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan masing-masing ada dalil dan keterangannya. Pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kapan Nabi Adam diajak bicara komunikasi langsung oleh Allah tabaraka ta'ala? Ketika Nabi Adam masih di surga. Baik, itu pertama. Makanya Nabi Muhammad menyebutkan tentang Nabi Adam Nabiyun mukallam. Itu 1. Baik. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Di mana? Di Tur Saina, ya. Baik. Itu di mana? Di bumi. Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam kondisi beliau sebagai kesatuan antara jasad dan rohnya. Adapun Nabi Adam diajak bicara ketika beliau berada di dalam surga, bukan di bumi. Inilah yang kemudian menjadi keistimewaan Nabi Musa alaihissalam, dikenal dengan Musa kalimullah, satu-satunya yang diajak bicara oleh Allah tabaraka. Padahal di situ ada 2 nabi yang lain. Kenapa? Karena Nabi Musa diajak bicara ketika Nabi Musa dalam keadaan berada di muka bumi dan dalam keadaan roh dan jasadnya berada seperti biasa. Adapun Nabi Adam diajak bicaranya itu di atas atau di surga sana. Demikian pula Nabi yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kapan diajak komunikasi langsung, bicara langsung oleh Allah tabaraka ta'ala? Di kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, tetapi perlu diperhatikan, jangan salah, tidak mesti pembicaraan atau komunikasi langsung ini mengharuskan atau sepaket dengan memandang ru'yah. Enggak. Makanya Nabi ketika beliau ditanya tentang Mi'raj, ketika beliau diajak bicara langsung pada peristiwa Mi'raj tersebut, Nabi ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu pada saat itu? Nabi mengatakan, nurun anna ara, atau dalam riwayat,
nurun anni araf. Hanya cahaya, tidak bisa. Tapi ada suara yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan Nabi menjawab pada saat itu. Itu ada 3. Sisa 1 lagi. Siapa? Yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal pada perang Uhud. Tetapi bukan dalam dalam kondisi masih hidup di dunia, tetapi di alam barzakh. Di alam barzakhnya ditawarkan oleh Allah Taala, silahkan kamu minta. Maka sahabat yang mulia minta agar dikembalikan hidup ke dunia, lalu diberi kesempatan untuk berjihad lagi dan diberi kemudahan untuk mati syahid lagi, dan diulangi seperti itu. Maka Allah Taala menolak permintaan itu, karena Allah Taala telah menetapkan setiap yang meninggal dunia tidak dikembalikan untuk hidup kedua kalinya di bumi seperti biasa sampai nanti hari kebangkitan saja. Siapa sahabat ini? Baik, ini adalah clue-nya. Beliau adalah bapak dari seorang pemuda yang termasuk dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadisnya. Bahkan hadis tentang hajinya Nabi, sifat hajinya Nabi itu umdahnya itu adalah hadis sahabat yang mulia ini. Dia ketika bapaknya meninggal, dia terlihat galau, pusing, dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba dihibur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Nabi. Kemudian sahabat yang mulia ini mengatakan, bagaimana aku tidak bersedih ya Rasulullah, ayahku baru saja meninggal, sementara beliau mewariskan apa? Anak perempuan. Maka disebutkan ada yang menyebutkan 6, ada 7, ada 9 anak perempuan, saudari-saudari dari sahabat yang muda ini. Dan juga tidak hanya anak-anak perempuan yang ditinggalkan, ayahku juga meninggalkan utang yang harus kulunasi. Siapa beliau? Hanya dihibur oleh Nabi SAW. Maukah engkau beritahu tentang bagaimana kondisi bapakmu sekarang? Nah, itu kemudian hadisnya keluar. Baik, untuk menghibur sahabat yang mulia ini. Mungkin bisa dicari nanti. Tidak langsung dikasihkan, karena biasanya kalau mencari dengan susah payah itu ingatnya lebih lama. Ingatnya lebih lama. Baik, silakan Ustaz dibaca lagi. Baik, sisa 10 menit. Baik. Assalamualaikum. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Hasbukum. Pada bagian ini atau pada potongan ini, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghut wal iman billah. Dan Allah mewajibkan kepada seluruh hamba untuk kufur, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Dan ini memang satu paket. Kalau kita ingin menunaikan keimanan yang sempurna kepada Allah, kita juga harus mengingkari dan kufur terhadap taghut atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, at-taghut. Taghut itu secara bahasa dari tughyan. Tughyan itu artinya at-tajawuz, melampaui batas atau melewati batasan. Itu namanya taghut secara bahasa. Adapun secara istilah diambilkan dari definisi Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Setiap hamba yang melampaui batasan dirinya, baik berupa ma'bud, manusia yang disembah, atau matbu', manusia yang diikuti,
au muta, manusia yang dipatuhi, manusia yang dipatuhi. Ini kata kunci yang harus kita ingat, bahwasanya togut itu adalah setiap yang melampaui batasnya, baik itu dalam wujud orang menyembah dia, atau orang mengikuti dia dalam kebatilan, atau orang mematuhi segala perintahnya, dan perintah itu adalah perintah keburukan atau kebatilan. Itu namanya tagut. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula. Setiap umat dikirim oleh Allah utusan, dari umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Muhammad, dan setiap utusan itu memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan melarang dari beribadah kepada tagut. Dan perlu dipahami, yang namanya beribadah itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim, bahwasanya at-ta'ah al-mutlaqah itu juga bagian dari ibadah. Ketaatan, kepatuhan kita kepada seseorang secara mutlak, mau itu benar, mau itu salah, mau itu halal, mau itu haram, pokoknya apa kata ini kita kerjakan, itu adalah bagian dari penghambaan kita kepada orang itu. Jadi tidak mesti menyembah setan itu dalam wujud kita sujud kepada setan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Tidak mesti. Kata Ibnu Qayyim, ibadatus syaitan la tanhasiru bisujudi lahu. Ibadah kepada setan itu bukan dalam wujud harus kita sujud kepada setan, enggak. Walaupun ada yang menyembah, sekte-sekte yang menyembah setan itu ada. Ada. Di dalam sejarah umat manusia itu bahkan sudah ada di peradaban-peradaban kuno seperti peradaban Mesir, itu ada kelompok yang mengagungkan Sis namanya, atau Sais, yang maknanya itu setan. Dia memuja setan. Di peradaban India juga ada Raksha, juga di peradaban kalau di sana di Persia juga ada penyembahan api, dan bahkan dalam ajaran yang tentunya sudah jauh dari ajarannya Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, di dalam keyakinan orang-orang Yahudi itu setan atau iblis itu adalah ramzun min rumuzil quwwah. Iblis itu adalah simbol kekuatan. Makanya ada yang memang benar-benar menyembah, sujud, menyembah, memuja, memang ada. Tetapi yang ingin ditegaskan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya pemujaan kepada setan, penghambaan diri kepada setan itu tidak mesti harus dalam sujud, tetapi dalam bentuk yang lain. Apa bentuknya? Mentaati segala yang diperintahkan setan, itu juga termasuk dalam penghambaan diri kepada setan, atau bahasa lainnya ibadah kepada setan. Ibadah kepada setan. Makanya di sini diterangkan baik itu ma'bud, baik itu matbu', baik itu muta', semuanya dikategorikan ibadatut taghut, menyembah taghut. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan taghut itu banyak sekali bentuknya, rupanya, jenisnya di setiap masa dan tempat. Tetapi kata beliau ru'usuhum khamsah, kepalanya itu ada 5. Kepalanya itu ada 5. Atau yang besarnya itu ada 5. Yang pertama adalah iblisu la'anahullah. Baik. Di sini Syekh Haitham menyebutkan la'anahullah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam rangka mengabarkan bahwasanya dia telah dilaknat oleh Allah, bukan dalam konteks mendoakan laknat kepada iblis. Baik. Wa man ubida wa huwa radin, dan barang siapa yang disembah oleh manusia sementara dia ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Jadi kalau ada yang menyembah dirinya, dia ridho, maka dia termasuk taghut tersebut. Artinya tandingan bagi Allah Tabaraka Ta'ala dalam hak untuk diibadahi ini. Maka dari sini keluar atau tidak masuk orang yang disembah oleh manusia tetapi dia tidak ridho, atau setelah kematiannya dia tidak termasuk kategori taghut. Contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak meridhoi hal tersebut. Intinya ada di situ keridhaan kita mengiyakan orang tunduk, orang taat, patuh secara mutlak kepada kita, maka hati-hati. Baik. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi. Ini yang ketiga, yaitu orang yang mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk menyembahnya. Ada banyak sekali di India sana itu masing-masing, di Pakistan itu masing-masing
setiap apalah istilahnya, mungkin setiap aliran di situ ada pemukanya, itu masing-masing orang-orang atau murid-muridnya disuruh untuk mencari sebanyak mungkin orang-orang untuk masuk ke dalam aliran tersebut agar mungkin semakin mengkultuskan dan semakin menguatkan pemujaan terhadap orang tersebut. Nah, yang demikian memang dia sengaja mengajak orang lain untuk mengkultuskan dan memuja dirinya, dan ini juga ada. Baik, yang keempat adalah wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, sementara ilmu gaib itu hanya Allah yang mengetahuinya. Terkadang Allah tabaraka taala memberikan sedikit dari ilmu gaib kepada siapa? Illa manir irtada, kecuali diberikan kepada siapa yang diridhoi oleh Allah dari kalangan rasul-rasul. Itu pun sifatnya limit terbatas. Maka sangat fatal orang yang mengatakan dia dapat mengintip isi di Lauhul Mahfuz. Orang yang mengatakan dia dapat mengetahui kejadian tahun sekian, nanti begini, itu sudah masuknya ke ranah mengaku-ngaku ilmu gaib, sementara Allah tabaraka ta'ala telah memastikan dan menegaskan bahwasanya ilmu gaib itu adalah haknya Allah, miliknya Allah. Makanya dikatakan orang yang mengaku punya kemampuan mengetahui perkara gaib, kejadian masa depan, itu sudah masuknya sebagai togut, sudah dicap sebagai togut. Togut itu artinya sudah melampaui batasan yang di luar dari kemaksiatan, artinya levelnya sudah parah. Dan ilmu gaib ini, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, ada dua. Ada ilmu gaib nisbi namanya. Ada nisbi itu artinya relatif, dan itu biasanya berkaitan dengan kejadian saat ini. Contoh di sini, ada orang yang mengetahui kejadian di Banjarmasin, kejadian saat ini di Banjarmasin, sementara kita tidak mengetahui apa yang terjadi di Banjarmasin. Kemudian dia mengabarkan ini kepada kita. Nah, itu kabar itu menurut kita itu adalah perkara gaib, karena kita tidak melihat dan menyaksikan langsung, tetapi orang tersebut mengetahuinya. Ini namanya ilmu gaib nisbi. Tetapi ada yang namanya ilmu gaib mutlak. Ilmu gaib mutlak ini adalah yang berkaitan dengan masa depan. 1 jam lagi, besok hari, 1 bulan, setahun, sekian tahun, itu semua jika ada yang mengakuinya, maka dia telah masuk ke dalam ranah mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dan yang terakhir adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa saja yang menerapkan hukum selain hukum yang Allah turunkan. Baik. Kemudian dalilnya la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ini satu paket. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, atau sebaliknya beriman kepada Allah, dia juga harus mengingkari sesembahan selain Allah tabaraka taala, disebutkan oleh Allah faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang pada tali yang wa hadza makna la ilaha illallah wa fil hadis ra'sul amri al-islam. Kepala dari segala perkara itu adalah Islam, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat, wa zirwatu sanamihi, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah tabaraka taala. Baik, ini ada penjelasan terakhir dari Syekh Haytham di sini tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Itu ada tafsir. Dan ini yang tidak diindahkan oleh sebagian pengusung ideologi takfir. Mereka tidak mau meninjau terhadap pembagian seperti ini. Pokoknya setiap yang berhukum dengan ini, pokoknya itu. Ini lihat di sini para ulama menjelaskan tentang perbedaannya. Ada kufrun akbar, ada kufrun duna kufrin. Sebagaimana ini istilah yang dimunculkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, yang pertama adalah kufrun akbar. Idza i'taqada anna hukmal bashari lu hukmillah au afdal minhu. Apabila dia meyakini bahwasanya
hukum yang dibuat oleh manusia ini sama saja dengan hukum Allah, atau dia melihat ini lebih baik daripada hukum Allah. Ini masuknya kufrun akbar. Yang kedua adalah kufrun duna kufrin. Man i'taqada annal hukma bighairi ma anzalallah batil. Dia menyadari, dia meyakini bahwasanya hukum manusia ini adalah hukum yang batil. Akan tetapi dia memilih untuk menerapkan hukum ini itu karena hawa nafsunya atau kecintaannya terhadap jabatan atau karena alasan-alasan lain. Maka ini namanya kufrun duna kufrin, atau istilah lainnya kufrun asghar, yang tidak sampai ke tahap yang akbar tadi. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan jihad itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah jihadun nafsi, berjihad kepada diri sendiri, dan itu adalah dengan ilmu, amal, dan dakwah di jalan Allah dan kesabaran. Dan buktinya kita daurah 3 hari itu memang butuh perjuangan, atau tidak, Ustaz? Butuh komitmen, butuh memaksa diri, walaupun sudah mungkin pinggang ini sudah tidak tahu lagi bagaimana bentuknya, punggung ini sudah, cuman memang butuh pengorbanan dan perjuangan. Yang duduk mendengarkan saja mungkin luar biasa capeknya, apalagi yang bicara. Tetapi itulah, kita memang barang siapa ingin mengejar sesuatu ilmu itu memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Inilah jihad kita saat ini. Kita berjuang untuk memerangi rasa malas diri kita dan kebodohan yang ada di diri kita dengan pengorbanan seperti ini, pengorbanan waktu, tenaga, kemudian berpisah untuk sementara dengan keluarga tercinta dan seterusnya. Dan ini yang pertama, jihadun nafs. Yang kedua adalah jihadus syaitan. Kita memerangi, berjuang melawan setan yang terus-terusan membisikkan syubhat ataupun syahwat. Kemudian yang ketiga adalah jihadul kufar, melawan atau berjuang melawan orang-orang kufar dan munafikin, dan itu ditempuh dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan dengan jiwa raga. Baik. Yang terakhir adalah jihadu arbabil zulmi wal bid'ah wal munkarat, dan itu dilakukan dengan tangan bagi yang mampu, sebagaimana hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Melihat kemungkaran, dia sanggup merubahnya dengan tangan, atau yang semakna dengan tangan adalah jabatan, posisinya, maka dia tempuh itu. Apabila tidak mampu maka dengan lisan, dan apabila tidak mampu maka inilah tahap terakhir, yaitu dengan hati. Baik. Kemudian al-khatimah, yajibu ala kulli aqilin yata'ammala hadzal matn al-'azim. Bagi setiap orang yang berakal, yang memiliki kedewasaan, hendaklah merenungi matan yang luar biasa agung ini, dan memperhatikan atau menaruh perhatian dengan perhatian khusus dan sungguh-sungguh lima tadammanahu min usulin 'idhamin yahtaju ilaiha kullu insanin fi qabrihi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan banyak terima kasih dan minta maaf jika ada mungkin salah kata, salah sikap, mungkin salah menyebutkan contoh, mungkin meminjam nama-nama di sebagian yang hadir atau peserta yang hadir. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum Ustaz, atas segala ilmu, faedah, dan juga waktu yang telah antum curahkan dan berikan kepada kita semuanya. Insyaallah apa yang telah pian sampaikan dari hari pertama hingga hari yang terakhir ini semuanya berisi dengan ilmu-ilmu yang insyaallah akan menjadi bekal kita untuk kita berdakwah di masyarakat ataupun di tengah keluarga kita. Dan alhamdulillah pada sesi keempat kali ini adalah sesi terakhir pada acara daurah syar'iyah untuk para duat se-Kalimantan Tengah yang kedua, dan kami selaku perwakilan dari panitia memohon maaf
atas segala kesalahan dan kekurangan selama kami menjamu atau melayani para peserta sekalian pada acara kali ini. Dan sesi ini merupakan penutupan, dan sebelum kami tutup acara kita pada kesempatan kali ini, mungkin kami memohon sedikit arahan atau nasihat dari Ustadz kepada kita semuanya, kepada kita para dai yang berusaha untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Falyatafadhal. Berapa menit? Biar dibatasi biar tidak kelamaan. Okay. Mungkin sekitar maksimal 15 menit. 15 menit. Baik. Baik, karena diminta ya kami sampaikan, walaupun sebenarnya mungkin masih banyak yang lebih pantas, lebih layak untuk menyampaikan nasihat kepada asatidzah, kepada pegiat dakwah atau pemerhati dakwah sunnah yang ada di Kalteng ini, Kalimantan Tengah ini, baik itu dari sisi usia, dari sisi ilmu maupun pengalaman. Tetapi karena ini permintaan, maka kita berusaha untuk memenuhi permintaan saudara-saudara kita. Baik, ya sekalian yang dirahmati Allah, mengingat juga waktunya tidak banyak, hanya 15 menit, mungkin ada baiknya kita merenungi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus 2 orang sahabat ke negeri yang jauh dari Madinah, yaitu negeri Yaman, untuk berdakwah. Siapa 2 sahabat ini? Mu'adz bin Jabal, satu lagi, Masya Allah, setega luar biasa. Iya, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin sebagian kita yang tahunya adalah hadis pengutusan Mu'adz dari hadis Ibnu Abbas, tetapi sebenarnya Abu Musa menceritakan, dan dia juga termasuk orang yang diutus bersama Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Pesan Nabi ini berbeda dengan hadis yang masyhur yang kita biasa paham atau kita tahu bahwasanya yang diutus itu adalah Mu'adz. Nabi mengatakan di situ di antaranya adalah wattaqi da'watal mazlum, itu enggak, tapi bukan itu. Pesan Nabi khusus beliau sampaikan untuk Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari mengenai bagaimana bekal mereka sebelum terjun ke medan dakwah. Karena dua-duanya posisinya sama sebagai juru dakwah di negeri Yaman. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan khusus kepada 2 orang ini. Apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pesan beliau tertuang pada 3 hal atau 3 poin. Yang pertama, Nabi mengatakan yassira wa la tu'assira. Permudahlah dan jangan persulit. Maksud dari permudah ini, sebagaimana dalam hadis yang lain, inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah. Wala yushadda ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah. Maksud dari mudah ini bukan berarti seseorang dai bermudah-mudahan, tetapi seorang dai sebagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan oleh 2 pilihan. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau diberi 2 pilihan dan dua-duanya hukumnya sama, mubah, maka Nabi pasti akan memilih aisarahuma, akan memilih yang paling mudah dari kedua. Dan beda kalau pilihan itu antara wajib dan sunnah, maka pasti kita akan memilihkan untuk audiens itu adalah yang wajib. Nah, itu pesan Nabi yang pertama kepada 2 sahabat yang mulia ini sebelum mereka terjun ke medan dakwah mereka, yaitu yassira wa la tu'assira. Permudah, kata Nabi SAW, jangan persulit. Orang mau masuk Islam, permudah, jangan ditanya contoh mempersulit. Contoh di sini, artinya dai tidak paham skala prioritas mana yang paling dikedepankan terlebih dahulu. Ada orang mau masuk Islam, disuruh kalau mau masuk Islam sunat dulu, kemudian sebelum mengucapkan syahadat mandi dulu. Akhirnya tertunda berapa hari. Sementara yang benar itu bagaimana? Disegerakan, diambil yang paling wajib terlebih dahulu. Apa yang paling wajib terlebih dahulu? Adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tuntun dan giring dia di saat itu juga, dan jangan, tidak boleh ditunda. Misalkan orang ingin mengutarakan keinginannya untuk masuk Islam di pagi hari,
Kemudian antum berpikir sebagai dai, kayaknya momennya kurang pas. Kayaknya lebih syahdu, lebih meriah nanti kalau pas kajian anak saja, maghrib. Setelah isya baru kita bukan. Tidak kayak gitu. Kenapa? Ada yang berani menjamin orang tidak berubah keinginan untuk masuk Islam itu sampai bertahan sampai sore. Tidak ada. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pada waktu baru pertama dilantik sebagai khalifah menggantikan khalifah sebelumnya, waktu itu Umar bin Abdul Aziz ingin mengembalikan hak-hak yang telah dirampas dari rakyat oleh khalifah sebelumnya berupa aset-aset tanah pada saat itu. Tetapi karena saking lelahnya Umar bin Abdul Aziz mengurus pemakaman khalifah sebelumnya yang tidak lain adalah keluarga sendiri dari dinasti Bani Umayyah, dari Bani Umayyah sendiri, akhirnya karena saking capeknya Umar bin Abdul Aziz mengurus pemakaman, kemudian setelah itu pelantikan dirinya, tentunya ada proses, ada seremoni dan seterusnya, maka Umar bin Abdul Aziz menunda dan mengakhirkan niat baik tersebut setelah beristirahat. Waktunya itu antara selepas sholat subuh. Umar bin Abdul Aziz karena saking capeknya sampai tadi malam, beliau memilih untuk tidur kembali setelah sholat subuh sampai nanti zuhur, baru kemudian memanggil orang-orang yang punya keluhan terkait dirampasnya aset-aset tanah mereka oleh khalifah sebelumnya, ingin dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Namun baru sejak hendak merebahkan badannya, putranya, kami lupa siapa nama putranya, bahkan saking istimewanya putra dari Umar bin Abdul Aziz ini, seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, sampai menulis sebuah risalah, belum sampai buku tapi risalah khusus tentang nama dari atau karakter dari anak Umar bin Abdul Aziz. Kami lupa siapa namanya, tapi beliau sampai menuliskan risalah tentang anak dari Umar bin Abdul Aziz. Intinya anaknya segera mengingatkan ayahnya, "Bah, sekarang engkau mau istirahat?" "Iya," kata Umar bin Abdul Aziz. Maka anaknya ini segera mengingatkan, "Apakah ada jaminan niat baik yang sudah ada ini masih ada sampai zuhur nanti? Kan niatmu untuk menundanya sampai zuhur, baru nanti mulai. Apakah niat baik ini bisa saja hilang? Apakah ada yang menjamin niat baik yang sudah ada muncul di dirimu ini masih bertahan sampai, masih awet sampai zuhur? Apakah ada jaminan?" Bah, kata, atau jika dibahasakan, maka tersentaklah Umar bin Abdul Aziz, kemudian diingatkan kembali, kalaulah seandainya masih ada, engkau memiliki tekad masih bertahan sampai zuhur. Kemudian ditanya lagi oleh si anak, apakah ada jaminan engkau masih hidup sampai zuhur tadi, sampai zuhur nanti? Walaupun engkau bisa menjaga semangat atau niat baik ini tetap ada, apakah ada jaminan umurmu sampai zuhur ini? Maka akhirnya Umar bin Abdul Aziz langsung bangkit, tidak jadi istirahat, dan langsung membuka istananya untuk memanggil orang-orang yang dulunya punya masalah sengketa dengan khalifah sebelumnya. Nah ini, maka termasuk juga orang masuk Islam, adabnya itu adalah disegerakan, jangan ditunda, jangan nanti tunggu biar maghrib setelah kajian biar lebih meriah dan disambut yang lain. Nah, segerakan orang mau masuk Islam karena niat itu bisa saja hilang, setan itu selalu mengintai, maka disegerakan. Itu namanya mempermudah, bukan bermudah-mudah, tapi mempermudah, mengatur skala prioritas dalam berdakwah. Dan insya Allah antum seiring dengan pengalaman yang ada, antum lebih paham daripada anda yang berbicara ini. Baik, itu pesan Nabi, yassira wa la tu'assiru, dan jangan persulit, jangan persulit. Baik, demikian pula orang, ini kasus kita kaitkan dengan yang sekarang, orang ingin hijrah pada sunnah, jangan dipersulit. Maksudnya harus segera bercadar, harus pakai pakaian hitam, harus potong langsung celananya. Tidak, biarkan dia dulu mendekat, ajarkan dulu perkara-perkara tauhid sampai sudah kuat fondasinya, baru kemudian hal-hal tersebut akan datang dengan seiring waktu. Bisa dipahami di sini. Artinya ketika orang sudah ingin kebaikan, mendekat kepada kebaikan, permudah. Jangan justru kita menjadi penghalang, tembok besar untuk menaikinya sulit, akhirnya orang putur, tidak jadi, maka kita berdosa dalam hal ini. Baik, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, Nabi SAW berpesan juga,
basyira wala tunaffira, kepada dua sahabat yang mulia ini. Kata Nabi, nanti kalian kalau sudah di sana, basyira wala tunaffira, berikan kabar gembira dan jangan bikin takut. Jangan bikin takut. Baik. Jadi maksudnya di sini adalah sebagaimana Nabi SAW memberikan contoh ketika ada seorang pemuda sekonyong-konyongnya dia datang di majelis Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, idzanli bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku, kasih aku kebolehan untuk atau berikan aku izin untuk aku berzina. Itu sebagian sahabat sudah gelisah ya. Bahkan sebagian lagi ingin menyikat pemuda ini. Berani-beraninya sudah, padahal itu sudah dipahami dan ayat tentang keharaman zina sudah turun. Makanya dia minta izin. Kalau ayat tentang zina tidak turun, dia tidak tahu, masih wajar. Ini sudah tahu makanya, tetapi dia tetap ngeyel, minta izin. Ya Rasulullah, dia tahu zina itu haram, tetapi dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau respon dengan pendekatan yang tidak diprediksi oleh para sahabat pada saat itu. Nabi tidak mengatakan zina itu mengantarkanmu pada dosa besar. Tidak. Nabi mengatakan begitu dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami oleh pemuda. Pemuda ini dia mungkin masih belum tumbuh kedewasaan berpikir. Maka Nabi SAW mengajaknya berpikir dengan cara yang sederhana. Nabi mengatakan, "Atardaha li ummik." Apakah engkau ridho kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Maka pemuda ini sontak langsung mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak mau." Kemudian Nabi mengatakan, "Atardaha li ukhtik." Apakah engkau rela saudarimu, adik perempuanmu, kakak perempuan dizinai oleh orang lain? Pemuda ini muncul ghirah ya, rasa cemburu ya sebagai seorang lelaki. Dia mengatakan tidak terima dia. Kemudian Nabi mengatakan, "Atardaha li bintik." Coba nanti kalau kamu punya anak perempuanmu dizinai oleh orang lain, kira-kira kamu rela? Dia mengatakan tidak. Dan Nabi kemudian mengatakan, begitu pula orang lain, mereka itu tidak rela apabila engkau berzina dengan putri mereka, dengan saudari mereka, atau dengan ibu. Maka akhirnya pemuda ini sadar, lalu Nabi SAW menempatkan tangan beliau ke dadanya, kemudian Nabi berdoa. Apa doanya? Ada 3 doa di situ. Dan ini kita sebagai orang tua juga adabnya sesekali mendoakan anak kita. Allahumma firlahu Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, bersihkan, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Bahkan disebutkan setelah itu, setelah Nabi SAW wafat, pemuda ini adalah orang yang paling benci terhadap zina, paling tidak suka kalau mendengar ada terjadi perzinahan. Dia paling benci luar biasa setelah direspon demikian. Baik, nah, seorang dai juga demikian. Hendaklah pandai-pandai mengatur tutur kata, pandai-pandai bersikap. Memang mungkin ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir, tetapi bisa diatur bagaimana kita merespon hal tersebut. Jangan langsung kita tersulut amarah dan emosi dan mengatakan, "Lah, engkau sudah," bukan seperti itu, bukan seperti itu. Tetapi seorang dai dituntut untuk punya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyikapi apa saja yang muncul ketika dia sedang berdakwah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Karena akan banyak model-model manusia bermacam-macam, sebagaimana Nabi SAW melihat banyak sekali contoh-contoh yang kita lihat dari kehidupan Nabi SAW. Baik, yang terakhir adalah pesan Nabi SAW, dan ini yang paling penting sebenarnya untuk dai-dai semua, terutama yang antum yang ada di Kalteng, dan jangan sampai ini hilang dari antum semua. Ini adalah nikmat yang besar. Allah persatukan antum, Allah mudahkan antum semua untuk punya kesempatan untuk saling bertemu walaupun setahun sekali dari berbagai tempat di Kalteng. Ada yang mungkin 6 jam, ada yang sampai 12 jam dan seterusnya,
kemudian diberi kesempatan, kemudian tuan rumah Allah mudahkan untuk menyediakan fasilitas, mengundang ustadznya, kemudian menyediakan tempat penginapan dan seterusnya. Ini pesan Nabi yang terakhir, ini yang sangat penting. Apa itu? Beliau mengatakan, wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Saling menguatkan, saling tolong menolong kalian berdua nanti kalau sudah di sana, dan jangan berselisih. Jangan berselisih. Baik. Maksudnya di sini adalah bisa saja kita punya kelebihan, tetapi di sisi lain kita juga punya kekurangan. Pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan mutlak itu hanya ada pada Allah Tabaraka Ta'ala dan ada pada perbuatan-perbuatan Allah. Adapun kita ini punya kekurangan. Perbuatan kita pasti ada kekurangan. Tanggapan dan respon kita pasti tidak semuanya benar, tidak terus-terusan benar. Pandangan kita ini baik, bangunannya katanya warnanya putih, menurut kita itu baik, terkadang bisa saja salah. Maka maksud dari watatawwa'a wala takhtalifa ini adalah saling menguatkan dan saling melengkapi. Terkadang ada kelebihan yang kita miliki, ada kekurangan yang ada pada teman sejawat kita, teman dalam meniti jalan dakwah ini, maka bukan kita semakin menjorokkannya, bukan semakin mendorong dan menjatuhkannya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan kelebihan kita untuk menambal kekurangan yang ada pada saudara kita sesama dai. Dan bagaimana kelebihan yang ada dimiliki oleh saudara kita tidak punya, kita manfaatkan untuk menambal kekurangan yang ada pada diri kita. Dengan demikian akan berjalan dakwah ini dengan harmonis, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencari celah untuk menjatuhkan atau menyudutkan dai-dai yang lain. Makanya disebutkan oleh para ulama, innalil ilmi tughyan katughyanil man. Ilmu itu dapat membuat seseorang tughyan, bersikap arogan, sombong. Sebagaimana orang punya harta, hartanya dapat membuatnya arogan dan sombong. Ya atau tidak? Orang kalau punya duit lebih banyak, ya sudah, jalannya sudah beda. Kalau tidak bertakwa kepada Allah, jalannya sudah beda. Sikapnya kalau terlambat, kalau dia makan di restoran, pelayan datang terlambat melayani, bisa tersinggung luar biasa. Maka ilmu juga demikian, sama seperti harta. Kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, ilmu yang didapat juga sama seperti harta, dapat membuat seseorang arogan, memiliki gengsi yang tinggi, tidak mau meminta maaf, tidak mau berlapang dada kepada orang lain kalau memang ternyata kesalahan itu ada pada diri kita, bukan ada pada orang lain. Maka ini pesan Nabi SAW kepada kami dan kepada kita semua, kepada setiap juru dakwah, pegiat dakwah dan pemerhati dakwah, agar berlapang dada terhadap sesama pendakwah atau pegiat dakwah atau pemerhati dakwah. Masing-masing berusaha memberikan yang terbaik dan menjadikan apa yang dipersembahkan ini sebagai bekal tabungan akhirat. Kan kita sama-sama ingin mengejar ridha Allah. Kita sama-sama ingin memiliki tabungan di akhirat. Maka jangan sampai hal tersebut, niat baik tersebut ternodai dan menjadi keruh hanya karena kita tersinggung terkait hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan secara besar atau dibesarkan. Tidak perlu. Makanya pesan kita tutup, pesan Syekh kami, ini kami menyampaikan di sini, pesan guru kami sebelum kami pulang. Beliau berpesan pada saat itu, kami dipanggil ke rumah setelah selesai urusan sidang S3 pada waktu itu. Beliau mengundang secara khusus, dipanggil ke rumah, diajak untuk minum kopi sama korma. Kemudian beliau berpesan dan menekankan, kata beliau, apa yang kau lakukan nanti kalau sudah tiba di Indonesia. Maka kata ulun, kata kami, ya akan menyibukkan diri dengan dakwah dan tarbiyah atau pendidikan di lembaga pendidikan saja. Kata beliau, usahakan, aku pesan satu saja, berlapang dadalah, jadikan dadamu itu seluas-luasnya.
karena engkau pasti akan mendapatkan nanti ada hal yang tidak sesuai dengan harapanmu dari, entah itu dari rekan sesama dai, sesama ustadz, atau dari murid-muridmu, atau dari jamaah dakwahmu. Akan ada nanti mungkin tutur kata atau nanti sikap yang mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu. Maka jadikan dadamu seluas-luasnya dan berlapang dadalah terhadap setiap kesalahan orang lain kepadamu. Dengan demikian engkau tetap dapat berjalan di jalan dakwah ini sampai keputusan Allah tiba kepadamu, kata Syekh di sini. Intinya beliau berpesan agar kita sesama dai, dan ini kami sampaikan kepada antum semua, memang terkadang ada sikap atau perkataan atau hal yang mungkin dari sesama ustadz itu terkadang mungkin kurang pantas, apalagi menyangkut harga diri kita atau menyangkut kehormatan kita ataupun mungkin pendapat kita diabaikan dan seterusnya. Maka usahakan jika masih bisa dikomunikasikan, atau memang jika memang tidak bisa dikomunikasikan, maka kita berusaha menjadi pihak yang memaafkan, bukan pihak yang justru memperbesar masalah atau mencari bensin kemudian menyiramkannya kepada api yang awalnya kecil. Dan dengan demikian dakwah ini akan terus berjalan dan terus maju melangkah, bukan jalan di tempat atau diam di tempat hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang itu sifatnya pribadi dan dapat menghambat laju dakwah ini. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang dapat disampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan selama 3 hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bagi kalian semua. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ustaz Tega dan seluruh panitia yang memberikan kepercayaan untuk kami dan memberikan kesempatan untuk berbagi faedah ilmu yang tidak banyak ini kepada antum semua. Dan terima kasih, syukran lakum, jazakumullahu khairan kepada asatidzah sekalian dan ikhwah yang berkenan untuk mau belajar sama-sama bersama kami, walaupun di luar sana mungkin seharusnya lebih banyak atau lebih ada ustadz-ustadz senior yang mereka lebih pantas untuk duduk di depan antum semua ini. Tetapi terkadang sebagaimana ungkapan orang Arab, yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahri. Terkadang ada sesuatu yang tidak ditemukan di laut tetapi ditemukan di sungai. Ada ikan sepat tidak ada di laut. Nah, mungkin kami ini sungai lah. Kami ini sungai, ya sebisanya ya semoga dinikmati hidangan ikan-ikan yang ada di sungai ini. Wallahu ta'ala alam. Itu bahasa kiasan. Baik. Kami kembalikan kepada pembawa acara.